Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaika matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'. Yang ulun hormati para alim ulama, para asatiz, wabil khusus akhina fillah, Ustadz Sihab, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Sebelum ulun lanjutkan, Bu, sebelum ulun lanjutkan, suaranya jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Bapak-bapak, jelas atau tidak? Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah sampai pada malam hari ini kita masih diberikan Allah sisa-sisa umur. Masih diberikan Allah kesehatan dan kelapangan. Yang paling bersyukur alhamdulillah pada malam hari ini, yang pertama kita sama-sama duduk i'tikaf di masjid ini. Yang kedua kita sama-sama membaca Al-Quran. Yang ketiga kita sama-sama bertahlil. Dan yang keempat kita sama-sama menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Bapak Ibu yakinlah, apa yang kita laksanakan pada malam hari ini pahalanya bukan hanya untuk kita saja. Kita duduk i'tikaf, kita membaca Yasin, kita tahlil, kita zikir, kita menuntut ilmu. Yakinlah ini bukan pahalanya untuk kita saja, tetapi di dalam kitab Tanbihul Ghafilin secara tidak langsung pahalanya akan mengalir kepada orang tua kita yang berada di alam kubur sana. Insya Allah dengan berkat kita membaca Yasin, dengan berkat kita menuntut ilmu, kubur orang tua kita raudatum min riyadil jinan, satu kebun daripada kebun surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, jam ulun jam 8. Kita selesai sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Kalau jam 12 itu ngarannya ma'ajab. Insya Allah ini jam 8, paling lama nanti jam 9 kita selesai ya. Ini pemanasan kada boleh lawas. Ini kan malam ini pertama, jadi pemanasan ini kada boleh lawas. Kalau lawas rusak kena mesinnya, masih rayon ya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, di kesempatan malam hari ini ulun ingin menyampaikan sebuah hadis yang ulun baca di dalam kitab Zawakhirul Bukhari. Jadi ibu pernah suatu saat tatkala Rasulullah berkumpul dengan para sahabatnya. Lalu Rasulullah bertanya dengan para sahabatnya. Apa yang ditanyakan oleh Rasulullah? Kata Rasulullah, wahai sahabatku, siapa di antara kalian yang pengen kutitipkan pesan, dan pesan ini
disampaikan kepada sahabat yang lainnya. Maka ketika itu semua sahabat diam, lalu yang mengangkat tangan adalah Abu Hurairah radhiyallahu an. Lalu beliau mengatakan, "Ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ringkas cerita, Pak, akhirnya didekati oleh Rasulullah, dipeganglah tangan Abu Hurairah, lalu Rasulullah berwasiat dengan 3 macam wasiat. Ada berapa macam, Bu? Ada berapa, Bu? Ada 3. Pertama wasiat Rasulullah, ittaqil maharima takun a'badan nas warda bima kasamalak takun agannan nas wahsin ila jarika takum mu'minan. Jadi ada 3 wasiat Rasulullah. Sudah paham artinya, Pak? Sudah paham apa belum? Sudah paham apa belum? Ya jelas belum, Bu. Belum kasih tahu. Yang pertama, ittaqil maharima, kata Rasulullah, tinggalkanlah yang haram, jauhilah yang haram. Kalau kamu mampu meninggalkan yang haram, maka engkau menjadi orang yang paling abid, menjadi orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf Bapak Ibu, makanya sabar itu ada 3 macam, Bu. Ada berapa, Bu? Ada berapa, Bu? Ada 3. Ibu-ibu harus diajak bicara terus, Pak. Kalau ada diajak bapandirnya, bapandir sorangan. Yang pertama, ada namanya sabar melaksanakan taat kepada Allah. Harus sabar. Termasuk malam hari ini. Kalau kada sabar, mohon maaf Pak, ulun yakin pian kada hadir di sini. Kenapa? Mati lampu. Nyamannya malam ini apa? Pacul baju kaos, yang babiniannya mohon maaf tapi dada aja, kipas sabuting, kalipak tuh nah. Tuh cocok benar lawan liur tuh. Ya Allah. Makanya karena kita sabar menuntut ilmu wajib, bersilaturahim wajib, kita sabar. Ini perintah Allah dan sunnah Rasulullah, maka kita sanggup melaksanakan ini. Namanya sabar melaksanakan taat kepada Allah. Termasuk mohon maaf Bu, sembahyang subuh itu nah. Amunnya kada sabar pian, kada tagawi subuh tuh. Dasar nyaman guring. Mendengarai ajan Allahu Akbar tabangun. Belum lagi ya hayu ya qayyum. Ya hayu ya qayyum tabangun pulang. Belum lagi ya Allahu biha. Ya Allahu biha tabangun pulang. Belum lagi kamat. Iya akhirnya tabangun jam 5:30 tuh. Yang abah malayur, yang mama malayur, yang anak taliur. Sarumahan pargom, persatuan guring malayur. Jadi pertama sabar melaksanakan taat kepada Allah. Ini yang kita bicarakan. Yang kedua adalah sabar meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Mohon maaf Ibu, ini jauh lebih berat daripada yang pertama. Melaksanakan taat perlu sabar, tapi meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah itu jauh lebih berat daripada sabar melaksanakan taat kepada Allah. Mohon maaf Bu, ada orangnya ke pengajian setiap hari, jilbab tertutup rapi, bersedekahnya berani,
Tapi mohon maaf, kadang-kadang dia tidak bisa menjaga mulutnya untuk membicarakan kejelekan orang lain. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Bujur aja ke pengajian rajin, ke majelis taklim setiap hari, batahajud setiap malam. Tapi mohon maaf, kada kawa talihat orang lain aur hendak menyambat saja. Kira-kira ada tidak orang seperti itu, Bu? Ada atau tidak? Hampir semuaan nih. Inya mohon maaf lah. Mohon maaf, Bu, kalau biasa membicarakan kejelekan orang lain, bila kada memander, mohon maaf, gatal gigi. Ya, kita ini kadang-kadang aneh bulah, rancak bapander yang kada ada hubungannya lawan kita. Mohon maaf, lakinya kawin kada usah abut. Ini kadang-kadang abut. Ikam tahulah awaknya jadi bakurus, lakinya kawin. Mohon maaf, banyak orang yang salatnya bagus, ibadahnya bagus, tapi dia tidak bisa menjaga mulutnya untuk membicarakan kejelekan orang lain. Salatnya bagus, ibadahnya bagus, ke masjid 5 waktu, tapi kadang-kadang dia tidak bisa menjaga hatinya, selalu iri dengki terhadap nikmat orang lain. Makanya mohon maaf, meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah itu jauh lebih berat daripada sabar melaksanakan taat kepada Allah. Ulun hendak berkisah, hendak mendengar kada? Pak, hendak mendengar kada? Hendak kada hendak ulun tetap berkisah, Pak. Jadi ini kisah bujur. Ini kada kisah baloi kada. Suwak sudah nah. Minum dulu. Iri kah? Oh ya. Kira ulun tadi kasihan melihat ulun haus. Sekalinya sudah haus suruh berdiri pulang. Ayo ulun pakai sana. Jadi dulu ada sahabat Rasulullah yang bernama Abu Dujanah. Abu Dujanah ini mohon maaf, Bu, orangnya miskin, tapi dengan kemiskinannya tidak mengganggu ibadahnya kepada Allah. Miskin tapi rajin ibadah. Ini ngalih mencari orang seperti ini. Ringkas cerita, Abu Dujanah ini mohon maaf, bila sembahyang subuh, tuntung sembahyang subuh, kada iktikaf di masjid, tidak ikut doa dengan Rasulullah, kada ikut halakah zikir, habis tuntung sembahyang salam langsung bulik. Orang bawirid, Allahumma antas salam wa minkas salam, ada Abu Dujanah, Allahumma antas salam, lantas jalan. Jadi kada bawiritan. Akhirnya mohon maaf dipanggil oleh Rasulullah. Wahai Abu Dujanah, sini kamu. Lah baik ya Rasulullah. Kulihat ikam nih kenapa bila tuntung sembahyang langsung bulik. Yang kayak kita rajin tuh nah. Jadi langsung bulik. Ujar Abu Dujanah, ya Rasulullah, kebetulan pian batakun. Ulun ya Rasulullah, hai handakai umpat halakah dengan sampean. Saya pengen iktikaf di masjid ini. Tapi wahai Rasulullah, kata Abu Dujanah, ulun ini kebetulan berisi tetangga. Tetangga ulun ini kebetulan orang Yahudi. Orang Yahudi ini kebetulan berisi pohon korma. Pohon kormanya, ujar Abu Dujanah, condrong ke halaman ulun. Nah kayak itu nah. Kalau bahasa kami kampung itu miring. Pian apa nyambatnya, Pak? Ini pohon korma, kayak itu apa ngarannya? Iya pikirakan seorangan. Punya miring gitu nah, andalah.
Ya barang aja bertengah malam membahas itu. Ringkas cerita, mohon maaf. Jadi jar Abu Dujanah, karena korma ini masak, bila ditiup oleh angin biasanya Bu mematangkan korma itu Syaban ke Ramadan. Jadi karena korma ini ranum masak, bila ditiup oleh angin, korma itu jatuh ke halaman ulun. Ulun sedikit simpangkan pula. Jadi ulun beritahu lawan pian, kalau pian kena umrah, kalau pian kena haji. Ulun beritahu lawan pian, korma itu macam-macam Bu. Jadi korma yang terbaik itu namanya korma ajwa. Ini adalah korma Rasul. Khasiatnya barang siapa makan korma ajwa 11 biji pagi, 11 biji sore, maka akan disembuhkan dari penyakit dan terhindar daripada sihir dan tenun. Ini korma ajwa. Dan korma ajwa ini bagus. Bila pian datang umrah, julungi ke tamu, insya Allah tamu senang Mbak. Bujuran. Pertama kormanya larang, kedua nyaman. Ini jangan datang umrah, datang haji, menjulung korma karas. Yang Mbak Elang aja gin, sarik bulik, kenapa? Lunggar gigi palsu sidin menggigit kekarasan korma ya Allah ya Karim. Ya Allah. Nih korma ajwa. Yang kedua ada namanya korma sukari. Ini kemarin ulun umrah membawa unsur Pemda, wali kota, Kapolres dan lain sebagainya. Jadi korma sukari ini mohon maaf, ini adalah untuk vitalitas laki-laki. Jadi caranya sebelum melakukan hubungan suami istri, makan dulu 7 biji Pak. Nah, ini bujuran. Habis dimakan 7 biji, lalu diganakan 2 tahun. Kada ini bujur korma sukari. Nah kalau perempuan itu ada namanya korma lubana namanya. Korma lubana ini kalau untuk perempuan ini agar awet muda yang keriput kencang. Ay kada bagayaan nih. Ya Allah. Apalagi amun pian makan sampai 2 kilo. Yang pasti parut pian kancang. Kembali kepada pembicaraan kita. Ya. Jadi jar Abu Dujanah, pernah suatu saat ya Rasulullah, aku ini umpat iktikaf di masjid. Tatkala aku bulik, aku takajud jar Abu Dujanah. Kenapa takajud? Melihat anakku ini memakan korma yang bukan haknya. Karena korma itu korma orang Yahudi, gugur di halamanku. Rupanya karena aku talambat bulik, anakku ini memakan korma yang bukan haknya. Melihat aku, ujar Abu Dujanah kepada Rasulullah, melihat anakku memakan korma yang bukan haknya, ku keluarkan mulai muntung anakku. Kalau bahasa kami hulu sungai, kukucik mulai muntung anakku. Karena dikeluarkan, anakku jar Abu Dujanah menangis. Ya Abi, wahai abahku, aku lapar, malam tadi kita tidak makan. Maka saya bilang, ya Rasulullah, demi Allah, walaupun kalian mati dalam keadaan kelaparan, kalian tidak akan kuberikan makanan yang haram. Luar biasa Bu. Dikucik mulai muntung anaknya. Yang seikung rupanya berisi anak 2. Yang seikung mohon maaf hendak tetaguk sudah. Rupanya bakal beyo kalau bahari lah 2 bisi anak. Hendak tetaguk sudah. Akhirnya dimuntahkan. Keluarlah kormanya dan juga menangis. Ya Abi, wahai abahku, kami lapar, malam tadi kita tidak makan. Maka saya bilang, ya Rasulullah, demi Allah, walaupun kalian mati dalam keadaan kelaparan, kalian tidak akan kuberikan makanan yang haram.
Luar biasa, Pak. Padahal ini tanya dengan Ustadz Syihab kalau salah lah. Padahal dalam fikih kalau kita berisi tetangga kita ini berisi pohon mangga misalnya. Kalau korma kada mungkin di peringgian. Misalnya berisi pohon mangga itu condong ke halaman kita. Kalau buahnya ini gugur seorangannya aja, maka buahnya hukumnya subhat antara halal dan haram. Mun hendak dimakan subhat, amun kada dimakan bagus lagi, cuma kada haram. Asal jangan dikujuk. Kalau lah miring kayak ini, dikucuk gugur maling, atau diguncang-guncang gugur maling. Tapi kalau inya gugur seorangannya aja, hukumnya subhat antara halal dan haram. Tapi Abu Dujanah ini luar biasa, saking kehati-hatiannya agar anaknya tidak termakan yang haram, agar anaknya tidak tumbuh darah dagingnya dari sesuatu yang subhat, sampai dikeluarkan mulai mulutnya sampai anaknya menangis. Luar biasa. Apalagi munba istilah, mohon maaf jangan tersinggung, apalagi munba istilah memakani duit judi, memakani duit riba, memakani duit buntut. Tasarah aja tersinggung berilan. Ya Allah. Yang subahat aja kada wani memberi makan nih. Mohon maaf, hati-hati riba. Wah, ini banyak praktek riba yang kada disengaja. Dia tidak sadar itu riba. Contoh, ibu-ibu. Oh bu, dengarkan bu. Contoh bu, kalau pian tukang kredit, misal. Karena kalau ada pertanyaan boleh. Pian tukang kredit, lalu ujar ulun, bu, ulun hendak nukar jilbab, pian julungi duitnya berapa harganya? 50.000. Pian julung duitnya 50.000 lawan ulun. Lalu jar pian apa? Bayarnya lah 3 bulan, setiap bulan 20.000, berarti 3 bulan 60.000, bahujung 10.000. Bu, hukumnya riba. Kenapa riba? Saya beritahu. Karena yang dijulung duit, kada ada bendanya. Amun sekira kada riba, nah duit 50.000, ikam tukar jilbabnya, habis itu jilbabnya dibawa, ulun bawa ke wadah pian. Bu, ini jilbabnya, ujar pian, ku jual 500.000. Insya Allah kada jadi menungari kelarangan. Ujar pian ulun jual 100.000, ikam karena bahutang ku jual 100.000, ini bendanya, maka itu halal karena ada bendanya. Tapi kalau kadada haram, anak akan duit ngarannya. Bisa dipaham? Atau begini, pian datang ke wadah ulun, Ustad, napa julun? Bahutang duit lah. Ayo aja julun. Berapa? 100 juta. Julun, ambil bawah tilam. Akhirnya si mahayal juga. Ma apa salang kabang mahayal. Kalau lawasan banknya antri ya pulang. Ya Allah. Ambil julun bawah tilam, ambil. Ini jumlahnya kalau usah berhitungan bawah. Cuma ingatakanlah 2% setengah jelas riba. Atau kada 2%-an, inilah duitnya, cuma bila ikam bayar paham-pahamlah riba. Atau ini duitnya kada bapander, bayar membawa riba. Kenapa? Niatnya hendak minta lebih, hati-hati. Kada berkah duitnya. Kembali kepada pembicaraan kita. Mendengar cerita ini, Rasulullah sedih, Bu. Ujar Rasulullah, wahai Abu Dujanah, kasihannya ikam, tak ganggu ikam beribadah. Kalau kayak itu, kata Rasulullah, kita tukari jagin pohon korma berapa harganya.
Saya kira ikam kawa lagi sembahyang subuh berjamaah di sini dan kawa iktikaf duduk di masjid di sini. Ringkas cerita, akhirnya ditukarilah pohon korma itu, kalau kada salah harganya 40 dirham. Selesai dibeli, rupanya orang Yahudi ini nakal juga boy. Ujar orang Yahudi, kada pintar juga Abu Bakar ini nih. Nukar pohon korma, pohon kormanya ujar orang Yahudi di halamanku. Bila malam ujar orang Yahudi, ku naiki, ku ambil yang masak-masaknya, biar aja Abu Dujana itu karena yang mantahnya aja lagi. Ringkas cerita, babaya malam pian hendak menaiki pohon kormanya kada ada lagi. Di muka rumah kada ada lagi, sebelakang rumah kada ada lagi, samping kanan tidak ada lagi, samping kiri tidak ada lagi. Setelah ditoleh, rupanya pohon kormanya pindah ke halaman Abu Dujana dengan berkat mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma yang kita bicarakan bukan mukjizatnya, tapi begitu kehati-hatian orang tua tidak mau memberikan makanan yang haram kepada anaknya. Ittaqil maharima takun a'badan nas. Tinggalkanlah yang haram, maka engkau menjadi orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ulun ada cerita lagi. Mau dengar atau tidak? Ini cerita Habib Ibrahim Nagara. Kalau pian orang Nagara, kuburnya makamnya ada di Nagara. Itu ulun baca di dalam manakibnya, mohon maaf, Habib Ibrahim Nagara itu bu tidak orang Nagara, tapi aslinya orang Hadral Maut. Tahulah pian Hadral Maut lah. Tahu kada Hadral Maut? Perenggen belok kiri. Jadi aslinya orang Hadral Maut. Beliau itu menurut riwayat bu, waktu di Nagara sambil berdagang sambil berdakwah. Rupanya selesai membangun masjid, sidin bulik ke Hadral Maut sana. Sekalinya bulik ke Hadral Maut, membuka tas, sidin takajud. Kenapa jadi takajud? Sekalinya tabawa pensil panitia masjid. Padahal sudah sampai ke Hadral Maut. Bahari kada ada telepon, kada ada BBM, kada ada Facebook, kada ada. Akhirnya apa? Sidin gelisah. Kenapa gelisah? Tabawa pensil panitia masjid. Takutan gara-gara pensil ini menyebabkan tidak diampuni dosa dan dimasukkan Allah ke dalam api neraka. Akhirnya apa? Sidin bebulik mulai Hadral Maut, bebulik ke negara kandangan, membulikakan pensil panitia masjid. Luar biasa. Jadi wajar aja orang bahari bakaramat, doanya diijabah oleh Allah, hati-hatinya luar biasa. Kita mohon maaf lah, jangankan pensil, hambalnya gin berelaan. Ada yang tak bawa patinya ya Allah, yang kayak apa hendak bakaramat hidup. Jadi wajar aja orang dulu memiliki keistimewaan. Kenapa? Karena dia mengamalkan ittaqil maharima takun a'badan nas. Tinggalkanlah yang haram, maka engkau menjadi orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua wasiat Rasulullah. Hanya 8:30 lah. Setengah jam lagi. Terus atau tidak? Malah suwak bener nah. Yang kedua, kita sampai kedua aja lah. Yang kedua wasiat Rasulullah. Nah ini penting bu. Apa yang kedua? Wahsin ila jarika takum mu'minan. Hati-hati. Berbuat baiklah kamu kepada tetanggamu, maka sempurnalah imanmu. Bu, biar rajin sembahyang, biar rajin ibadah,
biar rajin tahajud. Tapi kalau lawan tetangga, kata-kata kita sering menyakiti hati tetangga. Sikap kita membuat tetangga kita sakit hati. Pamanderan kita membuat tetangga kita tersinggung. Tetangga kita kada nyaman bertetangga dengan kita. Walaupun kita rajin ibadah, maka tidak sempurnalah ibadah kita. Bisa dipaham, Pak? Bisa dipaham? Makanya mohon maaf, Bu. Orang yang sukses itu hubungan kepada Allahnya baik, kepada sesama manusianya baik. Mohon maaf, ulun beritahu lawan pian. Kalau pian baisi tetangga, tetangga itu ada yang memiliki 3 hak. Jadi kalau pian baisi tetangga, tetangga itu ada yang memiliki 3 hak. Pertama, kalau inya keluarga pian, dia memiliki 3 hak. Pertama, hak sebagai keluarga. Yang kedua, hak sebagai sesama muslim. Dan yang ketiga, hak sebagai tetangga kita. Tapi kalau dia bukan keluarga kita, dia memiliki 2 hak. Pertama, hak sebagai sesama muslim. Dan yang kedua, hak sebagai tetangga kita. Tapi kalau inya tidak muslim, keluarga kada, muslim kada, tapi dia berada di lingkungan rumah kita, maka dia memiliki 1 hak, yaitu hak sebagai tetangga kita. Walaupun dia non muslim, wajib dihargai dan wajib dihormati. Bahkan hukumnya haram pian dalam keadaan kenyang, tetangga pian dalam keadaan lapar, walaupun dia non muslim. Bisa dipaham? Jadi buai memberi tetangga non muslim bapahala. Inya ada juga jangan dibari jar. Inya agamanya kada muslim, agamanya Hindu, Buddha, Kristen, jangan dibari. Kenapa? Kada bapahala. Bapahala karena manusia. Jangankan lawan, mohon maaf, jangankan lawan manusia, lawan binatang aja Islam ini luar biasa, Pak. Makanya mohon maaf, kenapa kalau kita menyembelih hewan korban itu harus pisaunya tajam. Kenapa? Agar binatangnya tidak terlalu merasa sakit. Kada boleh membunuh binatang korban. Tatak lu batisnya sedikit, kena pulang parutnya sedikit, kena pulang batisnya sedikit, mati juga bang akhirnya. Cuma menyiksa. Begitu tidak boleh. Itu Islam. Makanya dalam Islam kenapa? Ini lalakian. Kenapa dalam Islam itu kada boleh kencing di lubang-lubang, Pak. Bahkan dalam fikih itu makruh kencing di lubang-lubang. Baik lubangnya bulat ataupun lubangnya panjang. Ini lubang bujur lah. Ini lubang bujur. Dan biasanya yang bakamih di lubang-lubang ini bapak-bapak. Kenapa jadi kada boleh? Karena biasanya di lubang-lubang itu ada binatang kecil seperti semut. Kalau dikamihi kasihan nih ya. Kalau minta lagi hadir di majelis taklim ke. Apalagi mun ba istilah maunting. Inya ada yang ba istilah maunting. Samut sarangga di pohon. Wah ba istilah cur. Babaya gugur samut serangganya hapus sujar. Yang kayak lawas memusuh tuh ya Allah. Itu Islam, Bu. Makanya mohon maaf, bila kucing buai manyalungkar iwak kada usah dikapung. Bariakan bapahala. Ada ini kasihan kucing manyalungkar iwak di kapung sidin. Maka mengapung lawan sasapung itu nah. Iya Allah, yang mengapung tapi dada aja.
2-3 RT kucing buka kapung sidin. Babaya dapat mohon maaf catuk sidin pulang. Takop bungul kucing nih. Nyatai bungulnya ke sekolah. Babaya gugur iwaknya diambil sidin. Basuh sidin. Sanga sidin. Dimakan-akan sidin ke laki. Pas laki kayak kucing jadinya. Padahal mohon maaf, kalau pian ikhlas bapahala walaupun kepada binatang saja. Kembali kepada pembicaraan kita. Makanya munyakawa boy, ini sukses kadanya kita bertetangga lah. Sukses tidaknya kita bertetangga bila kita ada orang senang, bila kita tidak ada orang merasa kehilangan. Itu sukses pian. Bila kita ada orang senang benar, senang membantu, ikhlas, lawan tetangga perhatian, pandernya bagus. Bila kita kadada orang rindu merasa kehilangan, berarti pian sukses bertetangga. Jangan sebaliknya. Bila kita ada orang sakit hati, nah jurang acil nginta. Apabila jua garingnya gitu tak. Babaya pindah rumah banyak yang sujud syukur. Alhamdulillah jurang. Pindah jua sekalinya. Nah itu tak. Tuh ada sukses bertetangga tak. Ya Allah lah. Makanya mohon maaf. Saking kita disuruh menghormati tetangga Pak. Bila kau menyayur. Bila kau menggangan. Tolong banyaki kuahnya. Kenapa? Saya kira bisa berbagi lawan tetangga. Cuma jangan ditafsirkan tafsir mentah lah. Mantang dibanyaki kuahnya. Dasar kuahnya aja. Jar Ustadz Gipari semalam banyaki kuahnya. Jadi nasi sop tuh kuahnya aja. Kada artinya agar bisa berbagi. Bahkan mohon maaf. Bila pian nukar sesuatu. Pacangan kada kawa membari tetangga. Tolong sesuatu itu disimpani, jangan dinampak-nampakan. Pian nukariwak baung ganal, tolong tatak buat kekeresekan yang hirang. Saya kira tetangga kada melihat. Ada ini ba istilah bajuntai baung ganal no. Juntai. Tetangga dudukan, uma ganalnya wak ya itu kam alhamdulillah, ujar naik ke atas. Jangan, amun pacangan kada kawa membari lawan tetangga. Amun pian nukar anggur, mohon maaf, amun pacangan kada kawa membari tetangga, cari keresekannya yang kadap, buat dalam plastik. Kenapa? Belum tentu yang kita makan tetangga kita bisa memakan. Ini bah istilah orang dudukan di muka rumah parak maghrib, bah istilah membawa anggur, bah plastik kada. Juntai. Ya Allah lah. Si raja agaknya nih. Setelah kau sembunyikan, kalau bisa mohon maaf Pak, tolong anak kamu jangan makan keluar. Kenapa? Kasihan anak tetangga kita. Ada ini bah istilah nak. Ini anggur bawa ke situ, bawa. Sekiranya tahu kita nukar anggur han, ya Allah lah. Kuitannya juga apa iyanya? Ini tetangga Bu, hati-hati dengan tetangga kita. Makanya kata Rasulullah, ini yang terakhir. Orang beriman itu kanahli, seperti lebah. Orang beriman itu sifatnya seperti lebah. Tahu lebah lah? Tahu kada lebah? Wanyi. Tahu kada wanyi? Lebah. Jadi coba pian lihat wanyi itu. Wanyi itu mohon maaf yang dimakan selalu saripati bunga pilihan. Benar atau tidak? Kada pernah wanyi itu memakan apam. Tidak pernah wanyi itu makan tapai. Apalagi wanyi DWC. Kada pernah.
kecuali wanyi mangaliluha. Wanyi itu mohon maaf yang dimakannya sari pati bunga pilihan yang baik-baik. Orang beriman itu sebaiknya apa yang dimakan harus selektif, Bu. Yang saya makan Allah ridha atau tidak? Yang saya minum halal haram atau tidak? Yang saya pakai Allah ridha atau tidak? Itu orang beriman. Yang kedua, wanyi itu mohon maaf selalu mengeluarkan yang baik-baik. Apa yang dikeluarkan? Apa yang dikeluarkan? Madu. Oh, madu ini luar biasa khasiatnya, Bu. Mohon maaf, hendak stamina bagus minum madu. Hendak kulit mohon maaf lembut, muha kada bajarawatan kasai madu. Ai bujuran? Pian buai hendak ramping kada usah olahraga, cukup di madu. Ai bujuran dah. Harus lebih menghemat. Ya, madu ini khasiatnya luar biasa. Ya, bahkan jangan dipikirkan, boy, jangan dipikirkan. Ilmu ini jangan diucapkan, masalah di madu itu jangan diucapkan. Yang penting diamalkan. Ulun beritahu lawan pian, mohon maaf, bahkan dalam kitab Syamsul Ma'arif itu barang siapa memakan habatus sauda. Habatus sauda itu jintan hitam. Yang dalam sebuah hadis dikatakan apa? Inna fi habatis sauda syifaun likulli da'il maut. Sesungguhnya di dalam jintan hitam itu ada penyembuh semua penyakit kecuali kematian. Yang diurang-urang kapsul wah ini di apotek gitu nah. Nah, aslinya habatus sauda itu buai warnanya hirang. Dalam kitab Syamsul Ma'arif diambil jintan hitam, lalu ambil madu 1 sendok, dikunyah, maka itu akan mengobati semua penyakit kecuali kematian. Cuma syaratnya madunya madu asli. Dan mengetahui madu asli gampang. Bila dibawa ke rumah, bini amuk tuh madu asli. Ya Allah. Bila bini mina hampas piring tuh asli itu madunya. Jadi orang muslim tuh yang dimakan yang bagus, yang dikeluarkan yang bagus-bagus. Orang beriman itu mohon maaf, bukan salatnya saja bagus, perkataannya bagaimana agar tetangga kita kada tersinggung. Sikap kita bagaimana agar tetangga kita kada sakit hati. Perbuatan kita bagaimana agar orang lain tidak kecewa dengan perilaku kita. Dan yang ketiga, lihati wanyi itu, Bu. Kamana aja singgah, kamana aja hinggap, walaupun kepada dahan kayu yang rapuh sekalipun, wanyi itu tidak pernah merusak, Pak. Inya itu hinggap di mana aja kada pernah merusak. Walaupun dahan yang rapuh, wanyinya terbang, tetap dahannya itu utuh. Itu orang beriman. Artinya apa? Di mana ada kita harus memberikan ketentraman dan kebahagiaan. Jangan adanya kita orang camuh. Pengajian bagus, setelah kita ada pengajian camuh. Tadinya pengurus masjid bagus, sekalinya kita ada pengurus masjid camuh. Itu ada bagus ngarannya. Yang bagusnya apa? Tatkala kita ada memberikan ketentraman dan kebahagiaan kepada orang lain. Itulah lebah, Pak. Kembali kepada pembicaraan kita. Jadi yang kedua, wasiat Rasulullah, wahsin ila jarika takum mu'minan. Berbuat baiklah kepada tetanggamu, maka sempurnalah imanmu. Dan yang ketiga, insya Allah ulun sampaikan apabila pulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.